سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا على نبي محمد. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, pemirsa Cahaya Hati di seluruh penjuru tanah air, lanjut ngaji kita. Cahaya Hati mengajarkan agar Al-Quran terletak di hati, sehingga hidup kita menjadi hati-hati. Dan kemanapun, dimanapun kita berada, selalu pandai menata hati. Masya Allah. Ibu sekalian dan pemirsa, kita lanjutkan. Saya kebagian lagi nih, ayat berapa Ustadz? 24-nya ya? Ya betul Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Allah nanya, katakan di ayat 26 ini 24, katakan siapa yang menyebabkan kamu berkembang biak di dunia ini? Siapa? Apakah berhala yang kamu sembah? Lata, Uja, Manat? Bukan, sama sekali. Tidak. Tapi yang menyebabkan kamu berkembang biak adalah kembali tadi Ar-Rahman. Bu, rencana waktu nikah pengen punya anak sebanyak-banyaknya. Tapi itu cuma rencana. Kuasa Allah idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pengen KB serapet-rapetnya Pak, bablas tuh. Begitu kan kasusnya. Kenapa? Karena urusan berencana hak manusia, kehendak punya Allah. Nggak usah alay, nggak usah lebay. Dikasih lagi berarti Allah masih percaya pada kita. Belum dikasih, Allah punya rencana lain. Banyak anak, banyak rezeki. Kalau ibu bapaknya mampu mengajarkan anak-anaknya menjadi anak yang berkualitas. Tidak ada anak bukan lambang kemuliaan. Karena urusan anak menjadi tanggung jawab juga. Banyak sedikit tidak menentukan kemuliaan seseorang. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Melalui ayat ini kita diajarkan oleh Allah, jangan sama sekali banyak sedikitnya, sedikit menyebabkan kita alay, gundah, takutnya kok punya anak kita cuma hiji Pak. Orang-orang banyak, kurung batang aja yang ngegotong ada 4 Pak. Nggak usah ribut, orang DKM mah banyak nanti yang bantuin. Tenang, bahkan yang nggak punya anak bisa nyampe tuh ke kuburan. Yang banyak anak, orang tuanya meninggal, belum pada datang. Nggak jadi masalah, kenapa? Karena urusan kita menjalani kudrah dan iradah Allah. Sehingga pada ayat berikutnya dilanjutkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Allah. Ini mohon maaf nih Bu, ini perkataan yang tolol, orang tolol. Coba buktiin. Kalau emang perkataanmu benar, paling sakit Bu. Kalau lagi ceramah orang kagak percaya Bu. Padahal yang kita bawain ayat. Terlebih lagi Rasulullah menyampaikan begini. Orang-orang kafir berkata, buktiin kalau perkataan kamu itu benar. Buktikan. Mana buktinya? Rasul dikatakan apa Ibu? Orang yang abtar. Kenapa? Karena semua putra laki-lakinya wafat di usia belita. Allah. Apa artinya abtar? Terputus. Tapi kata Allah, Fasalli rabbika wanhar. Selama kita masih sholat dan berkorban, nggak akan terputus tuh. Buktinya mana? Haman anaknya banyak, mereka anaknya pada banyak. Rasul putra-putranya wafat, namanya masih abadi sampai sekarang. Allah. Panjang dan pendeknya, beken dan tidaknya, viral dan tidaknya, nggak ada urusan dengan manusia. Santai kelas. Betul Pak? Betul. Iya, orang-orang udah pada punya cucu nih. Bapak belum punya cucu. Santai Pak, rajin aja ke masjid. Tanyain aja ketua DKM, Pak Ustadz gimana? Sehat cucu? Sehat, alhamdulillah. Besok dapat kabar dari anak Pak, Papa positif. Orang beriman ringan urusannya. Ya. Jadi segala hal yang terkait kita nggak ada urusannya Bu. Nggak ada urusannya dengan polemik. Kan kita aja hidup bikin rumit Ibu sekalian. Ya.
Kita bikin rumit, belum dapat seakan-akan kita harus dapat. Inilah bikin sulitnya. Makanya manusia sekarang Masya Allah wa subhanallah sudah dikasih fasilitas yang begitu sangat indah, tapi dia tak urung tetap salah jalan. Lalu apa kata Nabi? Qul innamal ilmu indallah. Allah. Yang begitu mah bukan urusan aku. Tuh bahasa kalendernya begitu. Yang begitu mah bukan urusan aku. Wa innama ana nadhirum mubin. Aku ini hanya pemberi peringatan. Saya ini Bu ceramah, percaya apa kagak terserah bapak sama ibu dah. Yang jelas mah kalau laki saya mah kudu percaya gitu. Kenapa Ibu? Karena Allah yang memberikan semua itu. Pemberi peringatan itu adalah menyampaikan. Ya. Jadi semua ini Bapak Ibu sekalian menjadi gambaran buat kita semua betapa surah Al-Muluk ini adalah sentuhan-sentuhan. Cuma Bu, yang berasa cuma yang rajin baca. Bu, pesan kagak bakalan nyampe kalau kagak dibaca Bu. Lah besti WA dari jam 6 kagak dibaca-baca. Pantesan nungguin kagak ketemu-ketemu. Karena WA-nya gak dibaca. Al-Quran pun demikian. Gak ikra Ibu. Maka sekarang perlombaannya adalah lebih banyak baca Quran apa banyak WA. Iya. Tidur Bapak. Waspada ini. Bercahayanya wajah istri ada dua kemungkinan Pak. Kemungkinan karena baca surah Al-Muluk. Kemungkinan HP digenggam sampai pules. Waspada Pak. Jadi kalau bapak-bapak ditanya, alhamdulillah Ustazah sejak ngaji wajah istri makin glowing. Mana orang tidur glowing ya Bapak Ibu? Kenapa? Karena memang HP-nya nggak dimatiin. Jadi satu niat buat kita Bapak Ibu sekalian. Ibrah besar dari surah Al-Muluk ini. Ayo kita giat. Al-Muluk itu artinya raja. Raja di dunia kecil. Bentar lagi juga lengser Bu. Ya, Raja Namrud, Raja Firaun, semuanya hanya akan menjadi catatan. Tapi raja di atas raja, Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan pernah meninggalkan rakyatnya, nggak akan pernah berhenti berbagi, dan nggak akan pernah bangkrut sampai kapanpun. Wallahu alam. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak. Memang kalau kita ngikutin semua perintah Allah, insya Allah hidup kita bahagia dan tenang. Ya Bu ya. Ya, kita taat, kita disuruh sedekah, ikutin sedekah. Bayar zakat, ikutin bayar zakat. Sholat, kita ikutin sholat. Karena sholat, zakat, sodako yang kita kerjakan itu buat diri kita sendiri. Bukan buat Allah sebenarnya. Pahalanya kita yang ngerasain. Betul apa betul? Nah sekarang udah dijelasin tadi sama Ustazah tentang surah Al-Muluk. Siapa lagi yang mau nanya angkat tangannya? Silakan. Ibu silakan. Nama dan pertanyaannya. Oh, kirain yang nanya Bapak. Saya udah kepedean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi dari Majelis Taklim Nurul Qalbi. Mau bertanya nih, kita ini kan hidup berasal dari Allah ya. Dan kita kembali juga kepada Allah. Nah kita pengennya bagaimana caranya supaya kita terhindar dari kesombongan-kesombongan dan lebih siap untuk menghadapi akhirat nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emi. Iya Ibu Emi. Dua kata. Ingat mati. Ya. Iya, saya nih Pak. Kalau lagi cemberut sama suami, inget mati, mesem. Saya nggak mau jenazah saya nanti dilihat sama jamaah. Ustaz Jayati cemberut. Maka saya maafkan suami, lentur hati, inget mati. Sombong, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Siapa yang terkaya di kota ini, di kampung ini? Mohon maaf, AI sudah berkembang, internet makin canggih. Tapi saya belum nemu kurung batang pakai remote. Orang kaya mungkin gak mau digotong sama orang DKM karena dia gak pernah ke masjid, tahu diri, malu. Dia beli kurung batang pakai remote, nanti yang mencet remote anaknya. Jalan sampai ke TPU kagak ada. Salah satu lunturnya kesombongan, sadar diri, ente ke kuburan kagak bisa jalan sendiri. Kagak bisa gali lubang sendiri. Lihat siapa yang dibutuhkan? Manusia. Maka ketika ingin melunakkan hati, jangan sombong. Ya, makanya lihat.
Lihat ke atas kalau orang tuh beriman, orang bertakwa. Tapi lihat ke bawah kalau orang banyak harta. Kita bersyukur kenapa? Pandangan mata ke atas itu cenderung melengahkan. Bisa kejeblos lubang, bisa kepaduk ibu. Tapi ketika kita merunduk ke bawah, insya Allah kita selamat. Kunci yang kedua ibu yang dirahmati Allah. Ya, jangan lupa siapa kita ini. Siapa kita ini? Buat apa kita diciptakan oleh Allah? Apakah kita mau masuk dalam golongan iblis? Padahal komitmen kita tiap sholat Bapak Ibu ini harus dijaga. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya Wa mati lillahi rabbil alamin. Itu kalau saya ngomong perjanjian primordial. Nanti Allah akan tanya, mana yang kamu katakan sholatku, hidup ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Rabb. Tapi kenapa dulu kita berjanji sama suami sehidup semati, padahal kita meninggal dia kagak ngikut. Berarti Allah, kita bersama atas izin Allah, berpisah pun atas kehendak Allah. Insya Allah kita dipertemukan kembali di surga atas izin Allah. Amin. Kan enak begitu Bu. Iya. Suami makin tua makin tenang kegiatannya, ke masjid, urusan tanah serahin anak Pak. Yang penting kita hidup dengan pensiunan, tenang udah hidup kita. Mari menua bersama menuju surga bareng-bareng. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, makasih banyak Ustazah Yati. Bu, Pak, memang paling enak kalau hidup ini udah kita serahkan kepada Allah dan merasa diri kita bukan siapa-siapa. Betul ya Bu ya? Saya mau nanya sama Ustazah nih Ustazah, tapi nanti boleh dijawab ya. Ini ngomong karena temanya tentang kesombongan. Ya, apa yang harus kita lakukan pada saat menghadapi orang-orang yang sombong yang ada di sekitar kita? Boleh nggak sih saya balas sombong? Nah gitu. Kadang-kadang, oh kenapa lo kok sombong sama dia? Habis gue orang kayak gitu emang harus disombongin. Nah, boleh nggak begitu? Sedangkan Allah kan membenci orang sombong. Jangan kemana-mana. Jawabannya akan hadir saat lagi. Tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.